Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IS5 kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan database pada sistem penjualan apotek. Ini merupakan tugas besar di mata kuliah lab sistem basis data yang diampu oleh Pak Ian. Tugas besar ini disusun oleh Genjar Syawaludin dan saya sendiri, Ferdi Ramadan. Narasi sistem pendahuluan. Dalam dunia usaha jasa seperti apotek, tidak terlepas dari era digital dan sangat membutuhkan sistem informasi guna menunjang berbagai aktivitas dalam bisnis. Banyak berbagai macam obat keluar masuk di sebuah apotek untuk setiap harinya. Bahkan untuk mengetahui stok obat yang masih tersedia dalam apotek sangatlah kompleks. Harus dibantu dengan laporan stok. Hal ini menyulitkan apoteker untuk mengetahui stok ataupun sirkulasi obat yang ada dalam apotek. Pegawai apotek akan mencatat transaksi keluar masuknya obat, membuat laporan-laporan persediaan obat, membuat laporan-laporan penjualan obat yang dibuat setiap hari maupun setiap bulannya. Pembuatan laporan tersebut dilakukan secara manual sehingga tidak ada menyita banyak waktu dan tenaga dalam pembuatan laporan-laporan. Perancangan sistem baru ini diharapkan akan memperoleh sistem yang lebih baik, efektif, dan efisien. Dengan adanya sistem informasi berbasis komputer, nantinya permasalahan yang dikerjakan secara manual dapat terkomputerisasi dengan baik, sehingga diharapkan sistem tersebut dapat membantu dalam operasional apotek. Batasan sistem. Pada kesempatan ini, perancangan sistem dibatasi hanya unsur penjualan obat, juga pembuatan laporan penjualan harian maupun bulanan, kemudian apotek mendapatkan obat langsung dari supplier. Untuk ini tahap normalisasi. Untuk mendapatkan kriteria normalisasi, semua tabel direkonstruksi menjadi satu tabel, universal table. Lalu diterapkan kriteria normalisasi hingga mendapatkan sejumlah tabel yang sudah normal. Di bawah ini merupakan bentuk normalisasi dari tabel yang dibangun, yaitu bentuk anormal. Pada tahap ini kita mengambil seluruh data yang ada pada kamus data dan diperlukan dalam database itu sendiri. Berikut adalah tabel dan atribut-atribut pada bentuk anormal. Jadi pada bentuk anormal ini terdapat nomor faktur, nama konsumen, nomor konsumen, dan data-data lainnya. Namun masih ada beberapa isi tabel yang kosong, diantaranya pada nomor faktur, karena ini bersifat redundan atau berulang. Di bawah ini seharusnya sesuai dengan nomor faktur yang pertama, yaitu FSB 22020-1002. Untuk slide berikutnya adalah bentuk normalisasi ke-1. Pada tahap ini kita bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Pada bentuk normalisasi pertama juga ditambahkan beberapa atribut, diantaranya ID konsumen, ID pegawai, dan ID obat untuk memudahkan nanti primary key dan foreign key. Ada beberapa kolom tabel yang kosong juga kita isi. Jadi tidak boleh ada tabel yang kosong untuk bentuk normalisasi pertama. Berikutnya untuk normalisasi kedua. Pada tahap ini kita bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Pada tabel A, diantaranya ada nomor faktur, ID konsumen, nama konsumen, nomor telepon konsumen, alamat konsumen, ID pegawai, nama pegawai, waktu pembayaran, dan pembayaran. Pada tabel A ini ada nomor faktur sebagai primary key dan ID konsumen serta ID pegawai yang menjadi foreign key. Untuk tabel B, di sini ada nomor faktur dan ID obat yang merupakan primary key dan foreign key. Di sini juga ada beberapa atribut, yaitu nama obat, quantity, satuan,
expired date, dan harga. Untuk normalisasi kedua ini merupakan pemecahan dari bentuk normalisasi pertama. Oke, berikutnya yaitu normalisasi ketiga. Pada tahap ini kita bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Oke, di sini ada beberapa tabel, diantaranya tabel penjualan yaitu nomor faktur, ID konsumen, ID pegawai, waktu pembayaran, dan pembayaran. Pada tabel penjualan sendiri ada nomor faktur sebagai primary key, ID konsumen, dan ID pegawai sebagai foreign key. Oke, tabel berikutnya yaitu tabel konsumen. Pada tabel konsumen ini ada satu primary key. Kemudian ada juga atribut lainnya yaitu nama konsumen, alamat konsumen, kecamatan. Oke, berikutnya yaitu tabel pegawai. Pada tabel pegawai ini ada ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, dan alamat pegawai. Masih di normalisasi ketiga, berikutnya ada tabel faktur. Untuk tabel faktur sendiri terdiri dari beberapa atribut, yaitu nomor faktur, masih ada nomor faktur sebagai primary key, kemudian ada ID obat sebagai foreign key, dan kuantitas itu banyaknya obat. Oke, tabel berikutnya yaitu tabel obat. Pada tabel obat ini kita jadikan ID obat sebagai primary key. Kemudian atribut berikutnya ada nama obat, satuan, expired date, harga, dan ID supplier sebagai foreign key. Oke, berikutnya ada tabel supplier. Tabel supplier ini menggunakan atribut ID supplier sebagai primary key. Dan berikutnya ada nama supplier, nomor telepon supplier, alamat supplier, dan kota. Oke, berikutnya adalah IRD. Pada IRD ini, obat sebagai kardinalitas dari banyak ke satu. Yaitu banyak obat bisa dikirim oleh satu supplier, banyak obat bisa dikirim oleh banyak obat bisa dibeli oleh satu konsumen, banyak obat juga yang bisa dijual oleh pegawai, kemudian banyak obat juga yang dimiliki oleh satu faktur. Di sini di sini juga terdiri dari 7 entitas yang memiliki atributnya masing-masing. Oke, berikutnya untuk tabel dan relasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Ganjar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Kang Perdi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel dan relasi. Dalam slide ini terdapat beberapa tabel berjumlah 7, yaitu ada detail faktur, obat, faktur penjualan, supplier, laporan, konsumen, dan juga pegawai. Pada relasi tabel faktur penjualan memiliki relasi tabel dengan detail faktur, di mana mereka berdua ini saling berelasi karena mempunyai dua atribut yang sama, yaitu pada detail faktur ada nomor faktur, kemudian pada faktur penjualan pun ada nomor faktur. Yang membedakan hanya di foreign key dan primary key, di mana pada faktur penjualan nomor faktur itu diset sebagai primary key, sementara untuk detail faktur yang dijadikan foreign key-nya adalah nomor faktur. Kemudian bisa kita lihat pada tabel obat, kemudian juga supplier, ini juga sama-sama berrelasi karena memiliki dua atribut yang sama, yaitu ID supplier. Kemudian pada ID supplier di tabel obat merupakan foreign key, sementara untuk ID supplier di tabel supplier merupakan primary key. Kemudian untuk yang selanjutnya pada tabel konsumen juga berelasi dengan faktur penjualan, di mana saling berelasi dengan atribut ID konsumen untuk
konsumen sendiri ID-nya itu menjadi primary key, sementara untuk faktur penjualan ID konsumen sebagai foreign key. Oke, selanjutnya struktur file, tabel, dan tipe data. Struktur file merupakan suatu objek sistem perangkat lunak yang merupakan elemen-elemen dari sistem yang hendak dirancang. Salah satu yang harus didokumentasikan oleh sebuah sistem untuk membuat suatu informasi. Struktur data menunjukkan arus data yang terdiri dari item-item data atau field data. Struktur data juga menerangkan properti yang dimiliki oleh tiap-tiap data atau field data. Seperti yang tergambarkan pada slide ini, di sini ada tabel obat dengan nama field obat, dan field kuncinya adalah ID obat. Pada tabel obat ini mempunyai beberapa atribut, yaitu ID obat, nama obat, satuan, expired date, harga, ID supplier, di mana ID obat ini mempunyai tipe data varchar 2, mempunyai ukuran data 7, dan dijadikan primary key. Kemudian untuk nama obat sendiri mempunyai tipe data varchar 2 dan ukuran size-nya 30. Untuk satuan varchar juga dan size-nya 8. Expired date mempunyai tipe data date time, satuan ukurannya 10. Sementara untuk harga tipe datanya number, mempunyai ukuran data 15. Dan terakhir untuk ID supplier itu tipe datanya varchar 2 dengan ukuran data 8, dan ID supplier itu dijadikan foreign key di tabel obat. Selanjutnya adalah tabel penjualan, dan field kuncinya ini adalah nomor faktur. Pada tabel penjualan ada beberapa atribut seperti nomor faktur, ID konsumen, ID pegawai, waktu pembayaran, dan pembayaran, di mana nomor faktur ini dijadikan primary key, sementara ID konsumen dan ID pegawai dijadikan foreign key. Oke, selanjutnya untuk yang tabel yang ketiga, detail faktur, di mana detail faktur ini tidak memiliki primary key, tetapi detail faktur memiliki foreign key, yaitu nomor faktur dengan tipe data varchar 2 dan size-nya ukuran 12, kemudian ID obat dengan tipe data varchar 2 juga, dan mempunyai ukuran data 8. Oke, selanjutnya. Untuk tabel selanjutnya, ini tabel konsumen, di mana memiliki field kunci ID konsumen, dan mempunyai atribut sebanyak 5. Ada ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, kecamatan, nomor telepon konsumen, dan ID konsumen dijadikan primary key-nya. Oke. Selanjutnya pada tabel pegawai, field kuncinya adalah ID pegawai. Tabel pegawai ini mempunyai 3 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai, dan ID pegawai dijadikan sebagai primary key. Oke, selanjutnya. Untuk yang terakhir, tabel supplier dengan field kunci ID supplier, mempunyai beberapa atribut juga sama seperti ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, kota, dan ID supplier ini dijadikan primary key. Untuk yang selanjutnya ini adalah tabel laporan, mempunyai field kunci nomor laporan, mempunyai beberapa atribut juga, yaitu nomor laporan, tanggal laporan, nomor faktur, dan ID pegawai. Di sini nomor faktur dijadikan primary key, sementara untuk nomor faktur dan ID pegawai dijadikan foreign key. Oke, untuk selanjutnya penjelasan lengkap akan dibahas oleh Kang Ferdi, silakan. Oke, baik, terima kasih Kang Ganjar. Untuk tampilan mockup sendiri, kami di sini membuat beberapa tampilan mockup, diantaranya form penjualan obat, kemudian
form penerimaan obat dari supplier, dan yang terakhir merupakan form laporan penjualan obat. Saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Pada form penjualan obat, di sini ada beberapa input form, yaitu nomor faktur, nama pegawai atau kasir, waktu pemesanan, status member atau non-member, kemudian ada nama konsumen, nomor telepon, dan alamat konsumen. Radio button member sama non-member ini nanti akan memudahkan kita dalam pemilihan nama konsumen. Jadi kita tidak perlu selalu mengisi field nama konsumen, nomor telepon, dan alamat konsumen setiap kali transaksi terjadi. Oke, berikutnya ada rincian pesanan. Pada rincian pesanan ada kode obat, kemudian ada nama obat, ada jumlah obat, harga satuan obat, harga total, dan expired date. Kemudian ada juga di sini pemilihan antara tunai dan non tunai sebagai metode pembayaran. Kemudian di sini ada tombol tambah untuk menambahkan obat ke list tabel di bawahnya. Oke, untuk mockup berikutnya yaitu form penerimaan obat dari supplier. Untuk form ini ada beberapa field, diantaranya nomor faktur supply, nama pegawai, waktu pemesanan, nama supplier, nomor telepon, dan alamat supplier. Pada rincian pesanan juga mirip seperti form yang sebelumnya, yaitu ada kode obat, nama obat, jumlah obat, harga satuan obat berapa, kemudian ada satuan obat, ada box, ada strip, ada ampul, kemudian ada juga harga total, expired date, dan kemudian ini di sini ada tabel obatnya juga untuk di bawahnya. Oke, lanjut. Di sini ada form laporan penjualan obat. Di sini juga ada beberapa input, diantaranya nama pegawai, nama laporan, nomor faktur, tanggal laporan. Oke, di sini ada tombol yaitu periksa nomor faktur yang fungsinya nanti akan menampilkan tabel faktur di bawahnya untuk validasi. Jadi di bawah ini ada tabel faktur dengan beberapa atribut yang nantinya akan ditambahkan ke tabel laporan di bawah ini. Pada tabel laporan ini ada beberapa atribut, yaitu nomor faktur, waktu pembayaran, dan total harga yang nantinya akan dijadikan sebagai output. Oke, berikutnya skrip membuat tabel. Untuk skrip membuat tabel ini akan dijelaskan kembali oleh Kang Ganjar Syahrudin. Monggo, Kang. Oke, terima kasih Kang Ferdi. Selanjutnya di sini kita akan membahas skrip untuk membuat tabel. Pada slide ini pertama itu sintaks untuk membuat tabel obat, di mana pada tabel obat ini ada beberapa atribut juga. Contohnya ini adalah ID obat dengan varchar 2 memiliki ukuran data 7 dan disetting not null. Kemudian nama obat dengan tipe data varchar 2 juga ukuran datanya 30 dan disetting not null. Satuan dengan varchar juga dengan ukuran 8, expired date dengan tipe datanya date, harga tipe datanya number dengan ukuran data 15, ID supplier dengan tipe data varchar 2, ukuran datanya 8 dan disetting not null. Kemudian di bawahnya adalah sintaks untuk menentukan primary key dan foreign key pada tabel obat. Di sini yang dijadikan primary key-nya adalah ID obat, dan untuk foreign key sendiri adalah ID supplier. Selanjutnya, kemudian script selanjutnya sintaks untuk membuat tabel penjualan, di mana sama saja seperti script sebelumnya, ada beberapa atribut juga untuk tabel penjualan. Kemudian di bawahnya itu set primary key dan foreign key pada tabel penjualan. Seperti pembahasan sebelumnya, pada primary key dan foreign key sendiri itu ada di kemudian di bawahnya set primary key dan foreign key pada tabel penjualan.
sebelumnya pada relasi tabel juga dibahas mengenai primary key dan foreign key. Jadi di sini kita juga tinggal menentukan primary key dan foreign key pada tabel yang berelasi tadi, di mana nomor faktur di sini dijadikan primary key dan ID konsumen dan ID pegawai dijadikan sebagai foreign key di tabel penjualan. Selanjutnya, yang ketiga ini script untuk membuat tabel konsumen. Kemudian yang di bawahnya itu set primary key di tabel konsumen dan ID konsumen dijadikan primary key-nya. Oke, selanjutnya script yang selanjutnya adalah script untuk membuat tabel pegawai, di mana dalam tabel pegawai ini ada 3 atribut, yaitu ID pegawai dengan varchar 2 dengan ukuran 8 dan disetting not null, nama pegawai dengan tipe data varchar 2 ukuran data 20, alamat pegawai dengan tipe data varchar dengan ukuran datanya 50. Set primary key di tabel pegawai. Ini adalah script untuk men-set primary key dan ID pegawai dijadikan primary key. Selanjutnya tabel supplier. Ini juga sama seperti script sebelumnya, hanya yang membedakan dari identitas atributnya saja. Terdapat ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, kota. Kemudian set primary key di tabel supplier dijadikan yang dijadikan primary key-nya adalah ID supplier. Selanjutnya, untuk membuat script tabel laporan, ini ada beberapa juga yang membedakan hanya dari atributnya, yaitu untuk laporan itu ada nomor laporan, tanggal laporan, nomor faktur, ID pegawai, dan untuk nomor laporan, nomor faktur dan ID pegawai disetting not null. Kemudian untuk primary key di tabel laporan ini diset di nomor laporan, sementara untuk foreign key-nya disetting nomor faktur dan ID pegawai. Kemudian selanjutnya pada slide kali ini adalah sintaks untuk isi tabel obat yang tadi sudah dibuat. Di sini contohnya insert into obat dalam kurung ID obat, nama obat, satuan, expired date, harga, ID supplier, tutup kurung, values, buka kurung, OBT strip 005 itu merupakan ID obat. Kemudian amoxicillin itu merupakan nama obat. Strip itu merupakan satuan. Kemudian 10 Desember 2025 itu merupakan expired date. 4.400 itu merupakan harga, dan SP 202003 itu merupakan ID supplier. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh runningan dari tadi sintaks isi tabel obat. Ada beberapa atribut seperti ID obat, nama obat, satuan, expired date, harga, dan ID supplier. Selanjutnya, kemudian ini adalah sintaks untuk isi tabel penjualan, di mana pada tampilan runningannya terdapat beberapa nomor faktur, kemudian juga beberapa ID konsumen, ID pegawai, waktu pembayaran, dan pembayaran. Oke, selanjutnya. Pada di script detail faktur ini adalah sintaks untuk tabel detail faktur. Kita ambil satu contoh, insert into detail faktur, buka kurung nomor faktur, ID obat, quantity, tutup kurung values, buka kurung
FSB 220207002 ini sebagai nomor faktur, OBT strip 755 ini sebagai ID obat, dan 2 itu sebagai quantity. Selanjutnya, ini adalah tampilan runningan dari isi tabel detail faktur. Terdapat beberapa itu juga ya. Kemudian untuk tabel konsumen ini selanjutnya ada beberapa isian seperti ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon, dan juga kecamatan. Dan pada skripnya juga ditulis sama seperti yang ada di tampilan. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ferdi. Silakan Kang Ferdi. Baik, terima kasih Kang Anjar untuk script mengisi table masih ya. Berikutnya ada sintak isi tabel pegawai. Sebenarnya untuk sintak isi tabel pegawai ini masih sama seperti penjelasan Kang Anjar sebelumnya, yaitu ada insert into pegawai, ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, yang values-nya atau isi tabelnya adalah ID 220601 sebagai ID pegawai, Yudhistira sebagai nama pegawainya, Kampung Cibarengkok ini sebagai alamat pegawai. Untuk di bawah ini ada screenshot yang merupakan contoh dari sintaks yang sudah kita input. Oke, berikutnya ada sintaks untuk mengisi tabel supplier. Sama seperti sebelumnya, di sini untuk sintaksnya juga masih sama. Ada atribut ID supplier, nama supplier, nomor telepon supplier, alamat supplier, dan kotanya. Untuk value-nya ada SP21201910 sebagai ID supplier. PT Intralab Ekatama ini merupakan nama supplier. Kemudian 025183591110 ini sebagai nomor telepon supplier. Dan Jalan Talapi Raya ini sebagai alamat supplier, dan Bogor yang merupakan kotanya. Di bawah ini ada screenshot contoh sintaks yang sudah kita lakukan, yang sudah kita input. Oke, berikutnya ke pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan ini akan disimulasikan secara langsung oleh Kang Ganjar. Waktu dan tempat, silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Ferdi. Saya izin untuk share screen-nya ya. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah terlihat Sudah. layar? Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan untuk pembuatan laporan, yaitu untuk pertama itu untuk menampilkan ID obat dan kuantiti dari tabel detail faktur berdasarkan nomor faktur dan waktu pembayaran. Baik, kita mulai itunya. Kita akan melihat dulu isi dari tabel detail faktur dan juga tabel obat. Berikut adalah sintaksnya. Baik, ini contoh dari isi dari tabel obat. Kemudian ini adalah isi dari detail faktur. Kita akan membuat sebuah script dengan untuk menampilkan ID obat dan kuantiti dari tabel detail faktur berdasarkan nomor faktur dan waktu pembayarannya. Titik from detail faktur.
Jadi ini adalah contoh sintaks untuk menampilkan ID obat dan kuantiti. Kita coba running ya. Nah, ini adalah ID obat dan juga kuantiti pada di mana waktu pembayarannya itu tanggal 7 Oktober 2021. Jadi pada tanggal 7 2021 itu obat yang keluar adalah obat yang terjual adalah ID obat dengan OBT 755, OBT 435 dan OBT 253 dengan kuantitinya 235. Oke, kita masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu kita akan menggabungkan tabel detail faktur dan juga obat. Kita akan menampilkan nomor faktur dan kuantiti dari tabel obat, kemudian nama faktur, kemudian nomor faktur dan kuantiti dari tabel detail faktur, kemudian nama obat, kemudian expiry date-nya, dan juga harga dari tabel obat. Kita menggunakan inner join untuk menggabungkan dua tabel tersebut. Dan yang dijadikan patokannya ini adalah ID obat dan juga ID obat di detail faktur dan ID obat di tabel obat. Baik, kita coba ya. Nah, ini adalah hasil running dari inner join. Terdapat nomor faktur, kuantiti, nama obat, expired date, dan harga. Di mana sebelumnya itu untuk nomor faktur dan kuantiti itu terpisah ya, asalnya dari detail faktur. Kemudian nama obat, expired date, dan harga itu berasal dari tabel obat. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk menampilkan obat yang sering terjual. Baik. Obat. Di sini menggunakan group by obat dan order by jumlah, dan kita urutkan secara descending. Baik, kita coba. Nah, di sini ada beberapa ID obat di mana
ditampilkan dari yang terbanyak sampai ke yang terkecil. Untuk mengetahui nama obat dan juga harganya dari ID obat ini, kita gunakan sintaks ini. Sintaks ID obat. Kemudian nama obat. Kita akan menampilkan nama obat, kemudian harga dan juga satuan juga harga. Jadi tabel obat di mana ID obatnya adalah Oke. Nah, jadi kita akan mengetahui. Nah, jadi obat yang sering dijual pada di apotek super sehat itu adalah ibuprofen, napaparin dengan satuan strip dan harganya 4.000. Oke, selanjutnya untuk kita akan mengetahui menampilkan supplier obat terbanyak yang dikirim oleh supplier ke apotek. Kita akan menampilkan select ID supplier. Sama ini seperti obat. Kita kasih alias. Group by ID supplier. Terbaik jumlah merek dan kita urutkan secara descending. Oke, kita coba running. Oh, sebentar. Oh iya, sorry. Maaf, kesalahan. Oke, salah. Oke, di sini ada beberapa supplier beserta dengan macam-macam obat yang dikirimkan. Di sini ada 4 obat yang dikirim oleh ID supplier SP202003. Untuk mengetahuinya juga kita akan melakukan select supplier untuk menampilkan supplier, kemudian alamat supplier, kemudian kota supplier juga dari tabel supplier. Yang ID suppliernya yang di atas tadi, SP202003. Oke, coba kita running. Nah, jadi ini nama suppliernya yang mengirim ini beberapa merek, yaitu 4. Nama suppliernya adalah Peternutila Pratama, alamat supplier Jalan Ruko Melawai, Blok S6, nomor 345, dan alamatnya di Kota Bandung. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Kang Ferdi. Silahkan Kang Ferdi. Baik, hatur nuhun Kang Enjar. Barusan sudah didemonstrasikan beberapa cara kita menampilkan data pada database berdasarkan pada tabel yang sebelumnya kita buat. Sebenarnya ya, sudah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih untuk perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.